Eksis di usia 56 tahun KTT ASEAN diselenggarakan di Indonesia, berikut sejarah dan tujuannya. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN adalah pertemuan tahunan para pemimpin negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN. Tahun ini KTT ASEAN ke-43 resmi digelar di Indonesia, tepatnya di Jakarta Convention Center. Sejumlah delegasi negara hadir dalam pertemuan tersebut. ASEAN terdiri dari beberapa negara anggota yakni Kamboja, Brunei Darussalam, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Myanmar, Singapura, Vietnam, Thailand, dan Timor Leste. KTT ASEAN menjadi forum penting yang mana para pemimpin negara anggota berkumpul untuk membahas berbagai macam isu. Mulai dari isu-isu strategis, kerjasama regional, dan perkembangan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Berikut sejarah diselenggarakannya KTT ASEAN serta tujuannya. ASEAN sudah eksis sejak 56 tahun silam. Tepatnya pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. 5 negara pendiri yang terlibat dalam pembentukan ASEAN adalah Indonesia yang diwakili Adam Malik, Malaysia diwakilkan oleh Tun Abdul Razak, Filipina diwakili oleh Narciso Ramos, Singapura diwakilkan oleh S. Rajaratnam, dan Thailand diwakilkan Thanat Khoman. Kendati kental dengan nuansa formal, rupanya ide pendirian ASEAN bermula dari obrolan santai para petinggi bangsa di warung kopi dan lapangan golf. Dari berbagai kajian akademik lain, sejarah pendirian organisasi negara-negara di Asia Tenggara didasari oleh situasi perang dingin dan keinginan menciptakan wadah solidaritas. Sauner ini menuliskan ide awal adanya organisasi negara Asia Tenggara muncul dari PM Malaysia, Tunku Abdul Rahman, pada tahun 1957. Bagi Tunku, negara-negara Asia Tenggara harus bekerja sama meningkatkan sektor ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan supaya kemiskinan bisa hilang. Pasalnya, jika kemiskinan dibiarkan maka komunisme akan tumbuh subur. Sebagai orang yang anti-komunis, Tunku tidak ingin terjadi di Asia Tenggara. Alhasil 2 tahun kemudian dia mengirimkan surat soal idenya itu kepada Indonesia, Thailand, dan Filipina. Bahkan saat mengunjungi Filipina di tahun yang sama, Tunku mencetuskan nama organisasinya adalah Southeast Asia Friendship and Economic Treaty (SEAFET). Sayang akibat ketidaksepahaman para pemimpin negara, SEAFET gagal terwujud. Meski begitu, tulis riset The Development of ASEAN from Historical Approach 2011, pihak Thailand, yakni Thanat Khoman, menseriusi gagasan ini. Sebagai negara yang tidak merasakan pahitnya kolonialisme, Thailand merasa berkewajiban menyatukan negara-negara Asia Tenggara. Namun, upaya ini tak semudah yang dibayangkan. Perbedaan politik antara pemimpin bangsa menjadi masalahnya. Alhasil upaya lobi-lobi Thailand pun menghasilkan hasil negatif, yakni keberadaan Association of Southeast Asia (ASA) pada 1961. Di atas kertas pendirian ASA memang positif. Organisasi ini dinilai mampu mempererat persatuan, menciptakan perdamaian di masa ketegangan, dan meningkatkan hubungan ekonomi. Lantas, mengapa Thailand memandang ini sebagai hal negatif? Menurut Thanat Khoman dalam ASEAN Conception and Evolution, keberadaan ASA hanya sebatas organisasi embrionik yang justru malah memperburuk dan gagal mengatasi situasi. Pasalnya, setelah ASA berdiri terjadi konflik-konflik antar negara Asia Tenggara. Bahkan, Soekarno sendiri mengecam pendirian ASA karena dinilai organisasi boneka barat. Hingga akhirnya, riwayat singkat ASA benar-benar berakhir ketika Indonesia-Malaysia melakukan konfrontasi. Tensi politik langsung memanas dan membuat gagasan organisasi Asia Tenggara tak bisa dilakukan. Bahkan pembentukan ide organisasi serupa seperti MAPHILINDO juga gagal menemui titik terang. Kejelasan mengenai pembentukan organisasi regional baru terjadi usai konfrontasi Indonesia-Malaysia mereda di tahun 1963 dan naiknya Soeharto menjadi presiden pada 1966. Soal membahas wacana pembentukan organisasi tak lagi lewat diplomasi formal, tetapi lewat jalur belakang yang informal. Dalam penelusuran sejarawan Christopher Reinhardt di Tirto yang membaca koleksi ANRI dari keluarga Adam Malik menyebutkan upaya membangkitkan kembali wacana tersebut dilakukan Adam Malik saat bertemu diplomat Malaysia Tan Sri Gosali secara rahasia di Bangkok. Pertemuan itu dilakukan di kafe sembari minum kopi dan menghasilkan kesepakatan berakhirnya konfrontasi pada 11 Agustus 1966. Ketika berakhirnya konfrontasi inilah, Thanat Khoman selaku wakil Thailand memaparkan kembali gagasannya untuk membentuk organisasi regional. Lagi-lagi, upaya ini dilakukan lewat jalur belakang. Mengacu pada tulisan Thanat Khoman di laman resmi ASEAN berjudul ASEAN Conception and Evolution. Disebutkan beberapa hari sebelum deklarasi ASEAN, para wakil dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand mengadakan pertemuan informal di lapangan golf dan pinggir pantai.
Dari hasil diskusi saat liburan itulah para perwakilan negara pergi ke Bangkok dan mendeklarasikan ASEAN pada 8 Agustus 1967. Menurut Linda Sunarti, cara diplomasi pemimpin bangsa Asia Tenggara yang menggunakan konsep kekerabatan kemudian menjadi dasar bagi negara ASEAN mengembangkan mekanisme dialog dalam menyelesaikan persoalan mereka. Pembentukan ASEAN dilatar belakangi oleh keinginan kuat para pendiri untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Secara umum, tujuan diadakan KTT ASEAN untuk menciptakan stabilitas dan kemakmuran di Asia Tenggara. KTT yang diselenggarakan di Jakarta tersebut menjadi momen penting bagi Indonesia sebagai tuan rumah untuk memfasilitasi dialog dan kerjasama antara pemimpin negara anggota.